Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Putra dengan NIM 41522011021. Di sini saya akan membahas laporan analisis yang berada di artikel UAS GenAI. Oke. Ya, berikut merupakan alur kerja text generation dengan RRN berbasis karakter. Yang pertama ada karakteristik pendekatan utama. Pendekatan yang digunakan dalam sistem ini merupakan pemodelan bahasa berbasis karakter-based language modeling, berbeda dengan model Natural Language Processing atau NLP. Konsep konvensionalnya memprediksi kata demi kata. Model ini memecah seluruh korpus teks menjadi urutan karakter tunggal yang mencakup huruf, angka, spasi, hingga tanda baca. Model ini juga akan memprediksi satu karakter berikutnya berdasarkan deretan karakter yang telah muncul sebelumnya. Nah, keunggulan utama dari pendekatan ini adalah tingkat fleksibilitasnya yang sangat tinggi. Model tidak perlu dibekali dengan kamus kata bawaan yang kaku. Sebaliknya, melalui data latihan, model akan menangkap sendiri pola ejaan, aturan penggunaan huruf kapital, struktur tanda baca, hingga pembentukan kata-kata baru yang orisinal tetapi tetap mengikuti gaya bahasa teks yang teks dari sumber, atau misalnya kayak penulisan klasik drama Shakespeare. Yang kedua ada tahapan alur kerja bedak kode atau step by step-nya. Yang tahap A itu ada vektorisasi teks atau pre-processing. Langkah awal yang krusial adalah mengubah teks menjadi representasi numerik, karena komputer dan jaringan saraf tiruan hanya bisa mengolah angka. Di bawah ini ada kode untuk membangun kamus karakter unik atau vocab seperti proses pemetaannya. Oke, ini merupakan kode-kodenya, mengidentifikasi seluruh karakter unik dan teks sumber vocab. Lalu memetakan dari karakter berupa string ke ID berupa angka, memetakan kembali dari ID berupa angka ke karakter string untuk output. Lalu ada fungsi helper untuk menggabungkan token angka menjadi string utuh. Penjelasannya sedikit. Baris kode ini merupakan kode string lookup dari keras. Lapisan ini bertindak seperti kamus dua arah yang arahnya itu dinamis. Objek each from charge mengambil teks masukan dan mengubah setiap huruf menjadi angka indeks yang unik. Ketika model mengeluarkan prediksi berupa angka, kita menggunakan charge from each dengan parameter invert atau true, sama dengan true, untuk menerjemahkan angka tersebut kembali menjadi huruf manusia. Lalu yang digabungkan menjadi teks utuh lewat fungsi type string reduce join. Tab B itu penyusunan dataset pelatihan atau TF data. Setelah seluruh teks dikonversi menjadi deretan angka panjang, kita perlu memotong menjadi fragmen-fragmen kecil dengan panjang yang konsisten untuk dijadikan bahan latihan model. Nah, itu ada mengubah seluruh korpus teks menjadi area ID angka ini. Lalu membuat objek dataset TensorFlow dari area ID tersebut ini. Lalu mengelompok slang yang sama dengan 100 itu mengelompokkan ID menjadi potongan string dengan panjang slang tambah 1 sequence. Nah, fungsi custom untuk memisahkan urutan teks menjadi input dan target. Nah, ini menerapkan fungsi pemisahan ke seluruh dataset. Ini konfigurasi batching dan proses prefetching untuk optimasi memori GPU batch size nih 64 dan persisnya 10.000. Nah, ini datasetnya. Nah, penjelasan sedikit. Kita ini menggunakan parameter length plus 1 saat membuat batch awal, karena kita memerlukan ruang untuk menggeser teks. Fungsi split input target membagi potongan tersebut menjadi dua bagian. Masukkan atau input teks memuat karakter indeks ke 0 hingga 99. Sedangkan target teks memasukkan karakter indeks ke 1 hingga 100. Sebagai contoh, jika potongan teksnya adalah tensor, maka inputnya adalah tensor dan targetnya adalah answer proses. Nah, proses shuffle mengacak urutan agar model ini tidak menghafal urutan dokumen asli, dan
Preference memastikan GPU tidak perlu menunggu CPU saat memproses batch data berikutnya. Lalu ada tahap C, perancangan arsitektur model subclassing keras. Arsitektur model dirancang dengan pendekatan berorientasi objek atau OOP dengan mewarisi blueprint dari kelas type class model. Hal ini memberikan kontrol penuh terhadap bagaimana data mengalir di dalam jaringan saraf. Nah, ini kodenya. Nah, ya ini. Nah, oke, penjelasan detailnya. Model ini memiliki 3 komponen utama yang bekerja secara sekuensial. Yang pertama itu ada embedding, bertugas memetakan ID angka ke representasi vektor spasial. Karakter yang memiliki pola pemakaian mirip secara otomatis akan berada di ruang koordinat yang berdekatan. Lalu ada GRU, Gated Recurrent Unit, jenis RRN yang efisien dan memiliki gerbang internal untuk mengingat informasi jangka panjang. Nah, parameter returnnya sequence-nya itu tuh sangat krusial karena kita ingin memprediksi target untuk setiap langkah waktu. Nah, bukan hanya dari akhir string saja. Kita juga melacak return state agar status internal memori GRU-nya tuh bisa diteruskan secara saat kita menghasilkan teks baru nanti. Nah, lalu yang terakhir ada dense, merupakan lapisan linear standar mengonversi output GRU kembali ke skala dimensi kamus kita. Nah, output ini nih dari lapisan tersebut tuh logits. Itu tuh yang merupakan skors probabilitas mentah sebelum dinormalisasikan. Lalu ada tahap D. Tahap D itu proses kompilasi dan pelatihan model. Nah, sebelum pelatihan dimulai, kita harus menentukan dulu nih matriks evaluasi kekeliruan terhadap modelnya atau loss functionnya secara metode optimasi bobot internal jaringan. Mendefinisikan fungsi loss karena output berupa skor logits mentah. Nah, ini kodenya. Mengompilasi model dengan optimizer Adam. Nah, ini lalu memulai proses pelatihan selama 20 epoch. Nah, ini penjelasannya nih. Fungsi loss categorical cross entropy digunakan karena target kita berupa indeks angka tunggal, bukan one hot encoding. Nah, parameternya from logits ini wajib disertakan karena lapisan dense kita tidak menggunakan aktivasi softmax yang di ujungnya ya. Nah, maksudnya tuh lapisan dense-nya ini tidak menggunakan aktivasi softmax di ujungnya gitu. Nah, hal ini nih menjaga stabilitas matematika saat memperhitungkan matematis gradient selama proses backpropagation agar berjalan lancar kan. Optimasi Adam bekerja secara otomatis menyesuaikan nilai learning rate sepanjang pelatihan agar konvergensi modelnya itu tuh bisa berjalan dengan mulus. Yang ketiga itu proses generasi teks baru atau mekanisme inference loop. Ketika model sudah selesai dilatih, kita tidak lagi menggunakan fungsi fit atau predict standar, melainkan menggunakan model dengan sebuah loop custom satu langkah demi satu langkah atau step by step prediction loop. Nah, ini kodenya. Ini kodenya. Nah, mekanisme loopnya utama pada aplikasinya ini. Inisialisasi objek membantu generasi satu langkah. Nih, lalu ini. Nah, oke, penjelasan secara kerja inference-nya ini. Ini penjelasan detailnya. Sentikan awal atau seed, kita memberikan string pembuka seperti Romeo. Teks ini diubah ke bentuk ID angka lalu diumpankan ke model. Lalu ada prediksi karakter terakhir atau model proses urutan tersebut dan diperbarui status memorinya atau stage-nya. Kita hanya mengambil array logits pada indeks paling belakang nih, array logits-nya nih. Nah, karena itu prediksi karakternya prediksi pada karakter di masa depan nanti itu murni. Lalu ada faktor skala kreativitas atau temperatur. Nilai logits dibagi dengan variabel temperatur. Jika disetel mendekati 0, kurva probabilitas menjadi sangat curam. Artinya model akan selalu memiliki karakter yang paling aman. Nah, jika disetel tinggi, misal di atas
1.0, kurva probabilitas mendatar membuat karakter yang tidak lazim pun punya peluang terpilih. Nilai ideal biasanya berkisar antara 0,7 hingga 1.0. Lalu ada sampling kategorikal. Kita menggunakan fungsi type random kategorikal untuk mengundi karakter berikutnya berdasarkan bobot probabilitas hasil pembagian temperatur tadi. Ini juga memastikan hasil teks bervariasi setiap kali misalnya program dijalankan. Lalu yang terakhir itu ada umpan balik berulang atau autoregresif. Huruf yang terpilih atau next char disimpan ke dalam list hasil, kemudian dimasukkan kembali ke model bersama dengan object state. Terakhir untuk putaran loop berikutnya. Nah, baik. Mungkin untuk penjelasan dari artikel itu saja. Nah, kesimpulannya, melalui integrasi fungsionalitas ini, model RNN berbasis karakter mampu mensimulasikan proses penulisan kreatif manusia secara bertahap. Kekuatan utama sistem ini bukan terletak pada pemahaman semantik saja. Atau pemahaman semantik kata yang mendalam aja tuh enggak begitu, melainkan pada kemampuan lapisan recurrent atau GRU-nya dalam menjaga benang merah memori urutan token karakter secara efisien dari waktu ke waktu. Baik, mungkin untuk penjelasan nomor 1A-nya itu saja. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.